Beliau dari Kediri ya 3 kali ke sini sampai naik motor 5 jam. Oh berapa jam ya Kediri ke sini? 3 jam ya Bu ya. Naik motor 3 kali pemirsa. Kasihan ya. Nanti kita ungkap langsung. Saya sudah tahu apa dukunnya. Kita akan masukkan dukunnya. Masih sakit Bu ya? Tusuk-tusuk ya. Rasanya keluhannya gimana? Rasanya kayak ditusuk sama paku, rasanya panas, antara panas, dingin dan perih. Kadang rasanya kayak di apa? Istilah Jawanya sonyok rokok gitu. Itu yang sering kejadian. Ayo Pak Farhan, buku nih bisa kodami pisan wis. Masukkan ke Pak Farhan. Susah sik ngasih sik. Wes mari. Ayo. Kodami pisan. Kodamnya pisan sekalian. Transfer bahasa Indonesia aja. Sik Pak ya, santai Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Kenal enggak sama Ibu? Siapa? Kenapa ada di sini? Mau interogasi lu. Dekat ya Bapak. Kenapa kaget ya? Saya di sini. Iya. Saya juga bingung. Bukan katanya asing. Yang keras, yang ngomong yang keras. Belum pernah ke tempat ini. Tapi kok kamu udah ada di sini duluan? Silakan Bu, enggak apa-apa Bu, tanya Bu. Emang ada apa datang ke sini? Kesini silaturahmi. Benar. Iya. Iya. Nggak ada maksud yang lain. Untuk berobat. Di sini soalnya di sini saya lihat banyak orang yang sakit. Mungkin kamu ke sini mau cari obat. Kamu tahu? Kamu siapa? Mbak dukunya ini kodamnya Mbak. Ini anak buahnya ini. Kamu orang dari Gurah itu ya? Sudah tahu nanya-nanya. Mbah, suaranya lebih keras, Mbah. Terus kenapa kamu ganggu rumah tanggaku? Hah? Suamimu itu sudah aku bilang teruslah belajar sama aku. Belajar apa? Belajar ilmu supaya kehidupanmu itu sejahtera. Sejahtera dari mana? Kamu bohongi toh? Ya karena kan jarang apa? Jarang datang. Mestinya ilmu itu harus dihatamkan. Ilmu yang kamu ajarkan itu loh semuanya bohong. Ilmu itu nggak ada yang bohong. Bohong kamu. Gitu tahun nggak bisa apa-apa. Ini Apa? buktinya ini. Buktinya Dari apa? hasil bertahun-tahun menuntut ilmu ini. Siapa yang menuntut ilmu dapat ini? Makanya aku udah bilang kalau rezeki mau lancar haruslah sempurna ilmunya.
Itu apa itu? Ini adalah Lorong anak buah. Anak buah ini. anak buah siapa? Anak buah aku. Inilah yang sering muncul Datang ke rumahku kalau itu ya? aku suruh pada datang. Yang kamu suruh datang ke rumah nyerang aku itu ya? Ya, Itu efek dari ilmu suamimu belum sempurna. Jangan salahkan aku. Jadi kalau ilmu belum sempurna itu adalah akibatnya. itu bohong. Suamiku kamu proyek toh, ya kan? Bohong, suamiku kamu proyek. Bukannya berterima kasih, malah menyalahkan aku. Enggak, saya enggak terima kasih kamu rusak rumah tanggaku. Kau hancurkan rumah tanggaku toh. Sekarang anak-anakku jadi anak liar itu. Gara-gara kelakuan kamu tuh. Gitu ngomongnya lulusan pondok. Kasihan itu yainya. Salah suamimu. Kenapa suamiku salah, yang bujuki kamu? Sekarang kan kamu mendapat akibatnya. Dibenci sama banyak orang. Itu kan karena mulut kamu. Kamu memfitnah aku kan? Kamu ngomong sama suamiku aku sama lain laki-laki lain. Aku selingkuh. Ya kan? Jangan asal menuduh. Bukan Harus menuduh. ada bukti. Itu semua dari Saksinya kamu. mana? Saksinya siapa? Saksi siapa itu mulut kamu yang ngomong. Karena itu tak pernah satu pun tak pernah saya lakukan. Kamu juga ngomong katanya aku cari obat agar suamiku sadar, sampai tak ikuti apa peraturannya dukun itu, berbuat zina sama dukun. Maaf ya, meskipun saya bukan ahli ibadah, saya pernah disekolahkan ke agama sama orang tuaku. Sudah Memang puas kamu menfitnah aku? Hah? Sudah puas? Itu 2 kampung sudah menfitnah aku semua karena omongan kamu itu. siapa yang bilang yang berfitnah aku? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Suamiku yang ngomong. Itu omongan semua itu dari kamu. Aku. Kamu saya kasih makan, ya. Tunjukkan kesetiaanmu pada aku. Sudah kau jalankan tugasku. Hah? Apa tugasku? Hah? Nyerang aku, mau bunuh aku toh? Sudah sering kau datangkan ke rumahku. Itulah akibatnya kau memfitnah orang. Kamu yang fitnah aku, sudah bukan aku fitnah memfitnahku. kamu. Enggak. Memfitnahku, aku memfitnah. Aku ngomong sama orang-orang supaya membenci kamu, itu fitnah namanya. Enggak, itu semua dari kamu. Itu omongan suamimu saja yang tidak benar. Karena itu omongan kamu. Sudah aku bilang, kalau menurut ilmu itu harus sampai tuntas. Aku ajari. Baru Ilmu sebagian apa? Itu ilmu apa? sudah menyerah. Merusak rumah tangga orang kok ilmu. Sekarang apa maumu? Hah? Jauhi suamiku. Kembalikan rumah tanggaku. Perbaiki namaku itu yang kamu fitnah itu, kamu tebarkan di mana-mana itu.
Diam saja. Ayo. Kenapa? Berani ngomong yang tidak ada buktinya. Ayo. Sini Mak, tangannya Mak. Jangan takut. Ayo. Dia yang takut. Ini kodam nggak mungkin takut. Dia yang takut. Lagi masih ada. Nah, ayo. Ayo. Jangan takut. Allahu Akbar. Dia yang takut Mak. Ayo sini. Oh itu jin itu. Ayo sini. Allahu Akbar. Udah ngaku aja. Sini. Bukan dia yang takut Mak. Kau ini jin. Allahu Akbar. Ini. Sini. Tikan. Udah Mak. Kenapa Udah Mak. selama ini kamu ngaku satu? Hah? Kamu sudah ngaku kaku. Rasakan gigi sekarang. Ini jin ini. Sini. Jin apa nih? Kodamnya dia. Ingun-ingunannya dia itu. Jenisnya? Menurut Tanduk itu. Udah tanya lagi Mbak. Tanya lagi terus. Kita bicara baik-baik. Baik-baik apa? Aku sudah datang ke rumahmu loh. Kamu tak datangi bilangnya gimana? Tidak bisa. Ya emang. Rumah tangga kamu harus hancur. Yang hancur siapa? Ilmu apa itu? Ilmu kok merusak rumah tangga orang. Murid kamu yang lainnya juga sudah kamu rusak ya? Siapa orangnya yang ingin menghancurkan kehidupan muridnya? Semuanya kepingin muridnya itu hidup sejahtera, makmur. Nyatanya sekarang aku juga sudah kamu hancurkan. Karena Ya kan? suamimu itu menurut ilmunya setengah-setengah. Enggak lah. Aku suruh dia untuk fokus sama benda pusaka. Nggak mau. Ya nggak mau lah. Si kuning. Benda pusaka itu apa? Padahal itu yang akan membuat hidupmu bahagia. Nggak ada. Yang buat saya bahagia hanya Allah. Tidak kita tahan aja supaya ini Mbak. Karena dia sudah tidak mau nggak takut. membantah sama aku. Akhirnya mendapatkan akibatnya yang Sekarang kamu selama kasih ini tahu. kamu rasakan. Kenapa saya? Rumah tanggamu itu gara-gara nggak manut sama perintahku suamimu. Kamu siapa? Minta suamiku harus manut sama kamu. Emangnya kamu siapa? Ngatur hidup orang, ngatur rumah tangga orang. Hah? Aku pada semua muridku, aku sangat mengharapkan untuk hidupnya tenang, sejahtera, Sejahtera rumah dari tangganya mana? antem. Murid kamu yang dulu sudah kabur semua karena kamu bohongi, udah kan? Salah mereka, Salah mereka nggak apa? manut sama aku. Ya kamunya pembohong. Muridnya. Iya. Sekarang kan kamu tahu sendiri bagaimana kehidupanku kan. Udah aku tahan aja semuanya di sini lah. Iya. Malam. Aku tahan semuanya di sini. Ya. Kamu keluar dulu nih. Mau ngomong terus nih. Majikan Ayo, besok itu. Ayo. Beraninya, ayo. Allah Akbar. Ini raga orang. Tahan semuanya aja lah. Allah.
Terus sama gue sana. Sudah closing. Ya, cukup sekian pemirsa. Kalau masalah pengobatan penyelesaian akhir ya, kita nggak pernah di live ya, nggak pernah di live. Kalau Anda penasaran, pengen tahu, ada yang komen kan Majelis Rasulullah tadi ya, saya sempat nyimak. Itu Majelis Rasulullah bilang, masa apa ya, disuguhi hal-hal yang bertele-tele, hal-hal yang nggak ada apa kayak tontonan. Ya itu kan mediator, sifatnya hanya untuk orang yang kepo gitu aja, informasi. Kalau untuk pengobatannya, penyelesaian akhirnya kan di dalam sini pemirsa, pakai ilmu hikmah kita, pakai ilmu asma Allah kita. Kalau sekiranya ini menyimpang dari syariat, silakan Anda datang ke sini. Gitu aja kok repot ya. Silahkan datang ke sini kalau memang menurut Majelis Rasulullah itu menyimpang dari syariat. Gitu aja ya. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau sekiranya bermanfaat ya alhamdulillah. Kalau sekiranya nggak bermanfaat menurut Anda ya itu urusan Anda, terserah ya. Yang penting kita sudah bismillah niat mewakafkan hidup kita, apa yang kita miliki, ilmu yang kita memiliki untuk umat supaya bermanfaat, itu saja. Nggak ada niatan lain ya. Nggak ada niatan lain untuk cari rating lah. Nggak ada gunanya kita dipuji orang itu bisa. Nggak ngefek buat kita. Dipuji orang nggak membuat kita terbang. Dicaci maki pun nggak, insya Allah nggak membuat kita sakit hati, nggak membuat kita mundur satu langkah, enggak. Kita dicaci maki sudah biasa. Sebelum saya buat YouTube seperti ini kita sudah sering caci maki. Saya pernah diracun orang, sudah pernah. Ya, diracun, dikirimi makanan, di situ disuntik racun, sudah pernah. Dibenci orang sudah. Kalau dipuji-puji orang sering dulu. Saya punya majelis namanya Majelis Thoriqul Jannah, ribuan jamaahnya. Bisa dicek di YouTube. Dipuji-puji orang, di mana-mana orang berebut mencium tangan, itu nggak ngefek buat saya. Itu dipuji orang tidak buat saya terbang. Dulu memang iya, masih kecil memang dulu ya, sebelum nikah dulu, wah kalau dipuji orang itu rasanya kayak melayang, wush, ya nggak munafik saya katakan. Tapi setelah kita istiqomah, dipuji orang tidak membuat kita terbang kok. Apalagi kalau Anda bilang Majelis Rasulullah, Anda bilang pengen cari viewer lah, atau pengen cari keuntungan iya, saya katakan iya, saya cari viewer. Karena apa? Karena cari viewer kita niat dakwah lah. Kalau nggak ada pengikutnya, kita mau dakwah sama siapa? Sama setan ya. Itu satu saya katakan, saya cari viewer ya, saya katakan saya cari viewer untuk dakwah. Kalau dakwah nggak ada pengikutnya, terus dakwah sama siapa? Bukankah kita tugasnya, kata Habib Mundir, pendiri Majelis Rasulullah, tugas yang paling berat adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya supaya lebih mengenal Allah. Dengan cara apa saja lakukan, selagi tidak keluar dari syariat. Itu klarifikasi dari saya. Tolong didengar Majelis Rasulullah ya. Kalau Anda nggak terima, silahkan. Boleh kita ngobrol di sini, dialog di sini, silahkan. Secara ilmiah silahkan. Mau secara syariat silahkan. Dengan pembuktian pun saya akan buktikan sama Anda. Datanglah ke sini. Akan saya buktikan, akan saya buka portal Anda, cakra Anda, silahkan. Kalau pengen penasaran ya. Jangan monoton kalau dakwah. Ya, kalau Anda dakwah sholawat, saya sudah, insya Allah sudah lama berpengalaman di sholawatan majelis. Saya juga punya majelis sama seperti Majelis Rasulullah. Sama di situ ya. Kita mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sama seperti Majelis Rasulullah. Coba kamu cek di YouTube Majelis Thoriqul Jannah, ada sama-sama seperti Majelis Rasulullah. Sama seperti Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Sama seperti majelis-majelis yang lain, sama seperti Habib Hasan bin Ja'far As-Saqafi. Itu foto saya sama Habib Hasan. Ada. Nah, itu foto saya sama Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf Jakarta. Kalau Anda memang Majelis Rasulullah, Anda Majelis Rasulullah sejati, pasti mengenal lah siapa Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf itu. Ada fotonya di situ.
Saya curiga ini Majelis Rasulullah bukan Majelis Rasulullah yang asli, karena Habib Munzir bin Fuad al-Musawa itu nggak pernah nyinyir ya, nggak pernah ngurusin dakwah orang lain. Beliau itu luar biasa, makanya juluki Sultanul Qulub, Raja Hati Sanubari. Nah, ya luar biasa. Makanya kalau ada murid yang mengataskan Majelis Rasulullah kayak gitu ya, kayak kurang yakin saja kalau Anda Majelis Rasulullah. Tapi nggak apa-apa lah, memang inilah seni ya, seni sunnatullah dari orang dakwah. Untung aja lewat media sosial. Memang gimana rasanya, pasti marah, wajar lah, manusiawi ya. Kalau kita sudah ngelakuin yang bener-bener dibilang tipu, dibilang settingan, ya memang wajar lah marah, kan fitnah itu. Makanya kalau Anda ingin membuktikan supaya ini nggak settingan, bener-bener settingan atau enggak, datanglah ke sini. Begitu aja, datang ke sini. Kalau Anda nggak punya biaya, kami jemput. Atau nomor Anda berapa, tulis di sini. Nanti saya yang telepon kalau Anda nggak mau telepon. Nah begitu. Kalau mau ketemuan, tentukan jamnya, harinya, tanggalnya, di mana tempatnya, silahkan. Itu saja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Anda Majelis Rasulullah diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah, diberikan anak turun yang soleh solehah, diaman, sehat, gak digangguan sihir, santet ya. Anda mungkin berbicara seperti itu mungkin kalau belum pernah mengalami rasanya sakitnya disantet mungkin ya. Gak apa-apalah. Mudah-mudahan Anda panjang umur, rezekinya melimpah ruah, dikabulkan semua doa-doanya. Itu saja. Itu saja ya. Kami bangga kok bisa dakwah lewat media sosial seperti ini karena lockdown ya. Dulu sebelum lockdown kami dakwah seperti Anda, dari wilayah ke wilayah, sholawat ya, yang datang ribuan. Lihat, dicek di video Thoriqul Jannah gitu. Sama sholawatan hadroan, nggak pernah merasuki pengobatan, nggak pernah dulu itu ya. Walaupun banyak jamaah-jamaah yang berobat ke sini, tapi nggak pernah kita videokan. Ya gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Memang belum pengalaman sih, belum pernah merasakan dunia gaib, belum tahu alam ahmar, belum tahu alam Abdul Jumud, belum tahu alam Abyad wal Aswad. Setaunya hanya sholawatan aja ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan suatu saat sebelum ajal menjemputmu, mudah-mudahan dikasih tahu sama Allah. Itu saja, semoga bermanfaat buat siapapun yang pengen tahu kebenaran ini settingan atau tidak, datang ke sini ya, datang ke sini. Gitu aja. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.